Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ini satu ceramah lanjut dalam seri teologi sistematik. Jadi kita hampir selesai pelajaran ini dan ada satu hal lain tentang eskatologi umum. Tetapi untuk saat ini kita akan belajar tentang kedatangan Yesus. Nah, mungkin selain kepastian kematian, kedatangan Yesus yang kedua kalinya adalah suatu doktrin yang disetujui oleh kebanyakan ahli-ahli teologi Injili. Jadi tidak ada yang berdebat apakah itu terjadi atau tidak. Ini pasti Yesus akan datang menurut ahli-ahli teologi Injili. Hal ini adalah dasar pengharapan kita sebagai orang percaya kepada Yesus dan itu sangat penting untuk eskatologi. Peristiwa ini akan memberi tanda permulaan penggenapan rencana Allah untuk dunia ini. Jadi pada waktu Yesus datang sudah selesai dan semua digenapi oleh Tuhan. Nah, itu kepastian peristiwa ini. Banyak kitab mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali. Yesus sendiri mengajar tentang kedatangannya sendiri. Itu dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi setiap Injil ada pengajaran Yesus mengenai kedatangannya. Nah, juga ada banyak pernyataan lain yang jelas di dalam Perjanjian Baru. Saya buat daftar di sini. Kisah Para Rasul 1 dan 2 Tesalonika, Titus, Ibrani, Yakobus 1, 2 Petrus, dan 1 Yohanes. Kedatangan Yesus adalah salah satu doktrin di Perjanjian Baru yang sering didiskusi. Jadi ini bukan sesuatu yang teologi yang dipinggirkan. Ini sangat penting. Sering diajarkan, sering harus dipahami juga. Nah, ada ketidakpastian mengenai waktunya. Jadi kita tidak tahu tanggal apa, tanggal berapa, tahun apa, Tuhan akan datang. Jadi walaupun kita tahu dengan pasti bahwa Yesus akan datang kembali menurut Perjanjian Baru, pemilih waktu kedatangannya belum jelas. Yesus sendiri pada waktu dia di bumi dan malaikat-malaikat pun tidak tahu waktunya. Ya pasti Yesus tahu sekarang, tetapi dalam keterbatasan sebagai manusia dia tidak tahu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 2, murid-murid Yesus yaitu kita juga tidak perlu mengetahui masa dan waktu kedatangan Yesus. Apa tugas kita? Kita harus bersaksi dan menyampaikan Injil sampai Yesus datang kembali. Jadi tidak penting kita tahu waktunya. Yang penting tugas kita pada waktu kita menunggu untuk hari itu. Jadi kita harus selalu menunggu dengan setia dan berjaga-jaga. Itu sering diajarkan oleh Yesus, khususnya di dalam Matius pasal 24 dan pasal 25. Jadi kita lihat sifat-sifatnya kedatangan Yesus. Yang pertama itu kedatangan Yesus secara pribadi. Jadi Yesus secara pribadi sendiri akan datang. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, maka Tuhan sendiri akan Tuhan dari surga. Jadi Yesus sendiri akan datang dari surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, itu secara pribadi juga secara fisik. Jadi tubuhnya sendiri Yesus akan datang. Jadi beberapa ahli teologi berdebat bahwa Yesus sudah datang dengan secara rohani. Mereka yakin bahwa kata parousia dari bahasa Yunani bisa berarti kehadiran. Jadi Yesus sudah hadir dalam gerejanya secara rohani. Memang sejak hari Pentakosta, waktu Roh Kudus turun ke atas gereja Yesus hadir bersama-sama dengan setiap orang percaya. Tetapi walaupun parousia berarti kehadiran, kata itu juga berarti kedatangan. Arti kedatangan adalah arti yang terbiasa di dalam Perjanjian Baru.
Juga ada beberapa kata mengenai kedatangan Yesus yang berarti kedatangan Yesus dengan jelas, yaitu apokalipsis atau wahyu dan epiphanea atau keterangan. Banyak janji mengenai kedatangan Yesus ditulis setelah hari Pentakosta. Jadi Yesus walaupun dia hadir bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus, dia belum datang kembali. Nah, yang ketiga itu bisa dapat dilihat. Jadi secara pribadi, secara fisik dan dapat dilihat. Gereja Adventist didirikan pada 1843 di Amerika Serikat waktu seseorang mengatakan bahwa Yesus akan datang pada tahun itu. Nah, waktu dia tidak datang, mereka mengatakan bahwa 1844 sebenarnya adalah tahun yang tepat. Tetapi Ellen White yakin bahwa Yesus sungguh telah datang secara rohani pada 1843. Jadi tidak seperti secara rohani, secara rahasia dia tidak dilihat. Saksi-saksi Yehova yakin bahwa Yesus datang secara rohani pada 1 Oktober 1914. Tetapi kedatangan ini tidak dapat dilihat. Nah, seperti dikatakan oleh malaikat-malaikat kepada murid-murid Yesus, kedatangan Yesus dapat dilihat. Jadi tidak secara rahasia, atau kita bisa lihat Matius pasal 24 ayat 30. Pasal 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Jadi itu jelas. Semua akan melihat Yesus datang. Jadi secara pribadi, secara fisik bisa dilihat dan tiba-tiba. Nah, walaupun beberapa tanda akan terjadi sebelum kedatangan Yesus, tanda-tanda itu tidak akan menerangi waktu kedatangannya yang tepat. Contohnya pembina keji berdiri di tempat kudus, siksaan yang dahsyat, matahari akan menjadi gelap dan seterusnya. Jadi ada beberapa tanda yang dijelaskan oleh Yesus dalam Matius pasal 24. Jadi untuk banyak orang kedatangan Yesus akan terjadi tiba-tiba. Oleh karena penundaan kedatangan Yesus yang panjang, banyak orang akan tidur. Nah, ini masalahnya. Yesus mengajar berjaga-jaga, jangan tidur, jangan menjadi bosan, jangan lupa atau meragu-ragukan kedatangan Yesus. Jadi waktu Yesus akan datang, kedatangannya akan terjadi terlalu cepat supaya tidak ada waktu untuk menyiapkan diri tiba-tiba. Nah, juga itu bersifat menang dan bersifat mulia. Yesus akan datang dengan kekuasaan yang besar dan dengan mulia yang besar. Malaikat-malaikat akan menyertai Yesus. Dan Yesus akan duduk di atas taktanya yang bersifat mulia. Ada ironis. Dia yang dihakimi waktu dia tinggal di bumi akan menghakimi waktu dia datang kembali. Dia ambil murka Allah dan dihakimi oleh manusia, oleh kepemimpinan pemerintah dan seterusnya. Dia akan datang sebagai hakim pada waktu dia datang kembali. Dan itu kemenangan dan kemuliaan yang luar biasa. Nah, ada konsep kesatuan kedatangan Yesus. Apa pentingnya? Penganut pre-tribulasionalisme yakin bahwa kedatangan Yesus akan terjadi dalam dua tingkat. Pengangkatan dan kedatangan Yesus ke dunia. Dua tingkat ini terpisah oleh 7 tahun kesengsaraan. Pandangan lain yakin bahwa kedatangan Yesus akan menjadi satu-satunya peristiwa. Nubuat-nubuat mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali menunjukkan ke peristiwa ini. Jadi tidak terpisah Yesus datang.
Bagaimana apa yang benar? Kita harus berpikir tentang 3 kata dari bahasa Yunani, yaitu apokalipsis, wahyu atau penyataan, epiphaneia, keterangan, dan parousia atau kedatangan. Penganut pre-tribulasionisme yakin bahwa parousia berarti kedatangan Yesus, yaitu pengangkatan gereja. Gereja diangkat, dan itu kedatangan Yesus yang rahasia. Dan apokalipsis dan epiphaneia berarti kedatangan Yesus yang dapat dilihat. Jadi penganut pre-tribulasionisme memisah kedatangan Yesus secara rahasia itu rapture atau pengangkatan gereja, dan pada waktu Yesus datang setelah 7 tahun kesengsaraan. Nah, tetapi kita tidak boleh membedakan kata-kata ini mengenai 2 tingkat kedatangan Yesus. Itu masalah dengan pandangan pre-tribulasionisme. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 dan 17, kata parousia dipakai, tetapi sulit untuk mendapati kedatangan Yesus yang rahasia. Juga lihat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8 dan Matius pasal 24 ayat 27. Kata parousia dipakai. Jadi bisa ganti-ganti kata itu untuk menjelaskan kedatangan Yesus. Jadi walaupun menurut penganut pre-tribulasionisme gereja menunggu pengharapan kita yang penuh bahagia, artinya pengangkatan gereja, Paulus memakai kata apokalipsis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 7 dan 2 Tesalonika pasal 1 ayat 6 dan 7. Juga bisa lihat 1 Petrus pasal 4 ayat 13. Menurut Petrus, orang-orang percaya akan menerima kemuliaan dan kehormatan pada apokalipsis Kristus, pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Akan tetapi menurut pre-tribulasionisme, kemuliaan dan kehormatan sudah diterima pada parousia Yesus. Juga epifania, penyataan, dipakai untuk menjelaskan pengharapan orang percaya di dalam Titus pasal 2 ayat 13. Juga bisa lihat 1 Timotius 6:14 dan 2 Timotius 4 ayat 8. Jadi ada kesatuan mengenai kedatangan Yesus. Dia datang bukan secara rahasia, kedatangannya bisa dilihat. Jadi kita bisa mengaku bahwa kedatangan Yesus itu akan datang segera. Kita harus menunggu dalam pengharapan kedatangan Yesus. Kita harus dengan sangat rindu menantikan hari itu. Nah, kita harus mengerti kata segera dari pandangan Allah. Jadi pemilih waktu Allah bukan pemilih waktu kita. Kita harus sabar dan berjaga-jaga. Maksud saya, dengan Allah 1 hari 1000 tahun itu sama, ya. Jadi pandangan terhadap waktu dari pandangan Allah beda dari pandangan kita. Jadi dari perspektif atau pandangan kita di bumi ini mungkin itu lama sekali sebelum Yesus datang, tetapi dari perspektif Allah itu segera. Jadi Yesus akan datang segera. Ada beberapa hal yang harus terjadi sebelumnya. Kita tidak mengetahui waktu yang tetap mengenai kedatangan Yesus, tetapi kita harus bekerja waktu masih siang dan sore sebelum kegelapan datang. Nah, di dalam perjanjian lama ada pengajaran Alkitab mengenai kebangkitan. Jadi itu kedatangan Yesus, dan berdasarkan kedatangan Yesus dan pengharapan itu dan kebenaran itu, kita percaya bahwa ada kebangkitan. Nah, ada kebangkitan di dalam perjanjian lama. Yesaya, Daniel pasal 12, Yehezkiel pasal 37, juga lihat Mazmur pasal 49. Ada ide bahwa cengkeraman dunia orang mati tidak keadaan yang terakhir. Di dalam Markus pasal 12, Yesus menegur orang-orang Saduki karena mereka tidak mengerti bahwa Allah adalah Allah orang hidup. Petrus dalam Kisah Para Rasul dan Paulus dalam Kisah Para Rasul 13 menganggap Mazmur
16 ayat 10 sebagai nubuat kebangkitan Yesus, dan Ibrani pasal 11 ayat 19 memuji iman Abraham karena dia percaya kepada kemampuan Allah membangkitkan orang-orang dari antara orang mati. Jadi sudah ada di dalam perjanjian lama, sudah ada konsep, sudah ada kepercayaan tentang kebangkitan yang terakhir. Khususnya itu jelas di dalam Daniel pasal 12 ayat 2. Jadi ada kebangkitan untuk orang kudus dan untuk orang jahat. Di dalam perjanjian baru ini jelas sekali. Saya tidak akan membaca ayat-ayat ini, tetapi nanti Bapak Ibu bisa membaca dan belajar konsep atau pengajaran tentang kebangkitan. Nah, ini sesuatu yang dibuat Allah Tritunggal. Semua pribadi Trinitas bekerja dalam kebangkitan orang-orang percaya. Allah Bapa membangkitkan orang-orang melalui Roh Kudus, Roma pasal 8 ayat 11. Ada hubungannya khusus dengan kebangkitan Yesus dan kebangkitan orang-orang percaya. Ada urutan. Jadi Yesus itu buah sulung yang dibangkit, yang pertama untuk dibangkit dari antara orang mati, dan dia mendahului kita. Dia seperti pelopor untuk kita yang percaya kepada Yesus. Kita akan dibangkit juga pada waktu Yesus datang. Jadi kalau sudah meninggal sebelumnya, ya. Kolose pasal 1 ayat 18, Yesus Allah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Juga lihat Wahyu pasal 1 ayat 5. Dan kebangkitan Yesus adalah dasar pengharapan dan keyakinan orang-orang percaya. Nah, kebangkitan kita sama seperti Yesus bangkit dengan tubuh yang nyata, yang tubuhnya sendiri, yang sama, yang dia miliki pada waktu dia berjalan di bumi ini. Kebangkitan kita itu bersifat jasmani. Jadi tubuh kita akan dibangkitkan. 1 Korintus pasal 15 ayat 4, kalau seseorang mengajar bahwa kita dibangkitkan hanya secara rohani, hal itu dianggap ajaran sesat. Juga ada referensi-referensi yang tak langsung mengenai kebangkitan yang bersifat jasmani. Penebusan orang percaya mencakup penebusan tubuh, bukan hanya jiwa. Kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita, karena Allah akan membangkitkan tubuh kita sama seperti Dia membangkitkan Yesus. Dan kebangkitan Yesus sungguh-sungguh bersifat jasmani. Tubuh kita pada saat kebangkitan kita akan berhubungan dengan tubuh kita sekarang ini dan berasal dari tubuh kita, tetapi akan diubahkan. Ada metamorfosis seperti kupu-kupu. Kita akan dibebaskan dari keadaan ketidaksempurnaan dan penyakit dan hal-hal lain berhubungan dengan kelemahan di dunia itu, dibebaskan, dilepaskan. Jadi kita bangkit dengan tubuh yang sama, tetapi itu berubah, itu dimuliakan, sama seperti yang dijelaskan Paulus dalam 1 Korintus pasal 15. Jadi ini kebangkitan orang-orang benar, orang-orang yang percaya, orang-orang yang dibenarkan oleh Yesus Kristus, orang-orang yang memiliki kepercayaan kepada Yesus Kristus. Orang itu akan bangkit kepada kehidupan. Nah, juga ada kebangkitan orang-orang jahat, dibangkitkan untuk penghakiman dan kematian yang kedua. Jadi ada kebangkitan untuk orang percaya, kebangkitan kepada kehidupan kekal, ada kebangkitan orang jahat kepada penghakiman dan kematian yang kedua. Nah, ada penghakiman yang terakhir, suatu peristiwa yang itu masa depan. Walaupun Allah sudah menghakimi beberapa orang, yaitu orang-orang pada saat Nuh, Sodom dan Gomora, Ananias dan Safira, tetapi masih ada peristiwa yang akan datang. Yesus menyinggung peristiwa ini dalam Matius pasal 11 ayat 24. Saya baca itu, Matius pasal 11 ayat 24. Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan tanah Sodom akan lebih ringan daripada
tanggunganmu. Jadi dengan kata lain, hukuman kepada Sodom dan Gomora lebih ringan dibandingkan dengan hukuman orang yang menolak Yesus Kristus. Jadi ada penghakiman, ada hukuman yang akan dialami oleh orang yang menolak, yang tidak mau percaya kepada Yesus. Jadi ayat-ayat lain yang mengatakan tentang penghakiman ini ada di dalam slide ini, bisa dibaca. Nah, jadi penghakiman ini akan terjadi setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi ada urutan, Yesus akan datang, penggenapan dunia ini mulai, dan penghakiman yang terakhir akan terjadi setelah itu di depan tahta Tuhan Yesus. Dan Yesus itu sang hakim. Yesus menggambarkan sendiri sebagai hakim yang akan duduk di atas takhta yang mulia dan menghakimi bangsa-bangsa. Allah Bapa memberikan otoritas ini kepada Yesus, dan Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, walaupun kurang jelas, orang-orang percaya akan menghakimi bersama-sama. Ini dalam Matius pasal 19 ayat 28. Rasul-rasul akan menghakimi 12 suku bangsa Israel. Dan orang-orang percaya akan duduk di atas takhta-takhta dan menghakimi dunia ini. Nah, bagaimana itu terjadi atau gambaran seperti apa, saya tidak tahu. Tetapi agak jelas bahwa pada waktu penghakiman yang terakhir, orang yang percaya kepada Yesus, khususnya rasul-rasul, akan duduk di takhta-takhta lain untuk menghakimi orang yang menolak Yesus. Nah, jadi siapakah akan dihakimi? Semua manusia akan dihakimi. Ini jelas dalam ayat-ayat itu. Setiap rahasia akan dinyatakan. Semua yang sudah terjadi akan dinilai. Dosa-dosa orang percaya akan dinyatakan, tetapi sebagai dosa-dosa yang diampuni. Itu penting karena kita ditutupi oleh darah Yesus sudah, dibenarkan sudah. Tetapi dosa-dosa ini dinyatakan sebagai dosa yang diampuni. Juga malaikat-malaikat yang jahat akan dihakimi, dan malaikat-malaikat yang baik akan ikut serta penghakiman ini oleh mengumpulkan semua manusia yang akan dihakimi. Jadi malaikat-malaikat akan kumpulkan semua yang akan dihakimi. Nah, dasar penghakiman itu, orang-orang akan dihakimi didasarkan kehidupan duniawi mereka. Semua yang akan dinyatakan, standar akan kehendak Allah yang dinyatakan. Memang seorang pun yang belum mendengar hukum Allah akan dihakimi. Itu jelas dalam Roma pasal 2 ayat 12. Ketegasan penghakiman, sesudah penghakiman terjadi, keputusan tidak bisa terbalik. Jadi sepertinya pintu itu ditutup. Nah, implikasi-implikasi untuk kita sekarang, sejarah akan digenapi sesuai dengan tujuan Allah dan kehendak Allah. Jadi kita harus percaya kepada Allah yang berdaulat, karena semua akan digenapi sesuai dengan tujuannya dan kehendak Allah. Yang kedua, sebagai orang-orang percaya kita harus berjaga-jaga untuk kedatangan Yesus dan mencari menunggu untuk kedatangan Yesus dan melayani Dia dengan setia sampai hari itu akan datang. Itu tugas kita. Kita berjaga-jaga, berdoa, menunggu, dan memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Tubuh duniawi kita akan diubahkan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Semua ketidaksempurnaan akan hilang. Kita hanya akan mengetahui sukacita, kesehatan, dan kesempurnaan pada waktu kita dibangkit. Ada yang keempat, ada saat yang akan datang waktu keadilan akan dinyatakan, kejahatan akan dihakimi, dan kebaikan akan diberi upahnya. Dan yang terakhir, jadi oleh sebab penghakiman akan datang, kita harus hidup sesuai dengan firman Allah. Bukan karena kita takut
terhadap hukuman, karena di dalam Yesus dosa-dosa kita sudah ditutupi oleh darah Yesus. Tetapi itu bisa mendorong kita hidup bagi kemuliaan Allah sekarang, karena Yesus akan datang dengan upahnya, dengan mahkota. Dan mahkota yang diberikan kepada kita, kita bisa memiliki untuk kembalikan kepada Yesus, karena hanya Yesus layak untuk terima mahkota-mahkota. Jadi Bapak Ibu, kita ada pengharapan yang luar biasa. Kita menunggu kedatangan Yesus setiap hari, bisa berdoa, Tuhan datanglah. Tetapi sebelum Yesus datang, mari kita bekerja walau pada waktu itu siang dan sore, karena kegelapan akan datang. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan kehidupan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Sebelum Yesus datang, tolong kami dikuatkan untuk hidup dan melayani untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom.